Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La pengurus Masjid As-Sulaha mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Masjid As-Sulaha, seluruh dontan rutin untuk yatim dan duafa, seluruh ibu-ibu pengurus yatim dan duafa, seluruh ibu-ibu perumahan Pondok Jati Murni, seluruh remaja perumahan Pondok Jati Murni, seluruh penasehat dan pengurus Masjid As-Sulaha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh remaja perumahan Pondok Jati Murni dan sekitarnya. Sekian laporan kegiatan selama bulan Ramadan, dan pengurus Masjid As-Sulaha mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan bulan Ramadan dan pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. أنصتوا والإمام يخطب، أنصتوا واسمعوا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرنا وإياهم عن المعيدين، وانصر
وانصرنا ويا خير الناصرين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله في جميع الأيام والدهور، وافعلوا الخيرات واتركوا جميع الشرور. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Siapa orang yang sukses menurut Allah dalam Al-Quran? Siapa orang yang berbahagia, yang beruntung menurut Al-Quran? Mungkin jawaban manusia bisa boleh jadi berbeda-beda. Tapi Allah dalam Al-Quran telah mengatakan kepada kita, telah mengingatkan kepada kita, orang yang sukses adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang dibebaskan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia orang yang sukses. Mungkin orang mengatakan orang yang sukses adalah orang yang menjadi presiden, orang yang jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati. Orang sukses itu mungkin punya tanah 1-2 juta hektar.
Orang sukses itu orang yang punya kekayaan yang bertriliun-triliun. Tidak menurut Al-Quran. Menurut Allah dalam Al-Quran, orang yang sukses menurut Allah dalam Al-Quran adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dibebaskan dari siksa api neraka, masuk dia ke dalam surga, dialah orang yang sukses menurut Allah. Menurut agama kita Islam, siapapun kita berhak untuk masuk ke dalam surga. Tidak harus menjadi seorang profesor doktor, tidak harus punya kekayaan yang berlimpah banyak. Sederhana, dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, dia menyembah kepada Allah, mengikuti Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dialah orang yang sukses. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah berada di 1 Syawal, dan itu kita diucapkan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, minal aidin wal faizin. Itu kalimat yang kita ucapkan, minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian, wal faizin, dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. Itulah doa yang kita ucapkan, minal aidin wal faizin. Semoga kami menjadi orang-orang yang aidin, yang kembali kepada kesucian, kepada fitrah, telah bersih dari berbagai macam noda dan dosa. Karena baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, orang yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah, dia percaya puasa Ramadan itu adalah perintah Allah, dan dia mengharapkan balasan dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni itu orang dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu kita semua yang hadir, yang tidak hadir, kalau kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah. Inilah jaminan dari Rasul, telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita dengan orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Mungkin ada banyak yang sudah tidak bersama kita lagi. Kita ingin kita mohon kepada Allah, amal soleh kita juga dialirkan untuk kedua orang tua kita yang sudah hidup di alam barzakh. Hadirin para jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Atau dalam ayat lain Allah berfirman, kata Allah, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, beramal kebajikan, buat mereka surga, kata Allah. Dzalikal fawzul kabir, kata Allah, itulah kesuksesan yang besar. Jadi menurut ayat ini, orang yang sukses besar adalah orang-orang beriman yang beramal kebajikan. Yang beramal kebajikan, dialah Allah katakan, dzalikal fawzul kabir, orang-orang yang sukses besar, manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang mengerjakan amal-amal kebaikan yang bermanfaat. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kalau sekarang kita sudah dalam keadaan suci bersih, kata baginda Nabi, orang-orang beriman yang mengerjakan puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, dia diampuni dosanya. Bahkan kata Nabi, orang yang telah selesai puasa Ramadan berada di bulan Syawal, kata baginda Nabi, kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Maka saya menghimbau terutama kepada saya sendiri, setelah kita alhamdulillah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, mari kebersihan, kesucian diri kita yang sudah dibersihkan oleh Allah, mari kita pertahankan, kita jaga. Kita jaga, jangan sampai berbuat dosa. Kalau ternyata berbuat dosa lagi, segera bertobat, mohon ampun kepada Allah. Diibaratkan oleh para ulama,
Orang yang sudah bersih menjaga dirinya seperti sebuah gedung. Bersih, kotor dibersihkan, kotor dipel lagi, kotor dibersihkan, dijaga kebersihan itu gedung. Begitu pula diri kita yang sudah bersih kita jaga. Berbuat dosa, segera kita bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang Allah muliakan, ini dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kita hablum minallah. Itu dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diampuni oleh Allah. Semua diampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman, yang mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Bagaimana kalau dosa kita dengan sesama hablum minannas? Dosa-dosa kita dengan sesama manusia itu tidak diampuni oleh Allah kecuali kita saling memaafkan dengan manusia itu. Apalagi kita punya orang tua, ada mertua, hati-hati. Rasulullah SAW telah bersabda, kata baginda Rasul, ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah kalau ridho orang tuanya. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama anak-anakku, adik-adikku, kalian yang punya orang tua, hati-hati kalian. Percuma kalian beribadah kepada Allah kalau kalian tidak berbuat baik pada kedua orang tua. Jadi setelah kita menyembah Allah, Allah firmankan wa bil walidaini ihsana, wajib kalian berbuat baik pada kedua orang tuamu, kata Allah. Jadi kewajiban kita sebagai manusia bukan hanya menyembah Allah saja, tapi juga kita harus berbuat baik pada kedua orang tua kita, kepada sesama. Seandainya Ustadz saya tahajud, saya banyak sedekah, tapi dengan sesama tidak mau saling memaafkan, tidak mau saling berdamai, orang tersebut pasti bermasalah di akhirat. Nanti dia di akhirat berdamainya, dan itu berat. Sebelum kita ke akhirat, hendaknya kita saling membebaskan, saling memaafkan, berdamai di dunia ini, sebelum kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Hadirin para jamaah yang Allah muliakan, hubungannya terutama kita dengan orang tua. Saya yakin orang tua yang sudah lanjut usia, yang orang tuanya sudah tidak ada, pasti menyesal kita dulu tidak bisa berbuat baik pada kedua orang tua kita. Baru sadar kita udah tua begini, ya Allah ya Rabb. Dulu alasan kita sibuk. Orang tua kita di kampung sendirian dia. Kita dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan cucunya sibuk. Orang tuanya diabaikan. Hati-hati orang yang seperti itu. Mungkin besar kemungkinan tidak diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dimurkai oleh Allah. Dia tidak mencari ridho kedua orang tuanya. Dan lebih ngeri lagi para jamaah rahimakumullah, kata baginda Rasul, orang tuamu itu bagaikan pintu surga yang paling tengah, kata Nabi. Jaga, kata baginda Rasul, kalian kalau mau silahkan masuk ke dalam surga dari pintu yang tengah. Apa itu pintu yang tengah? Adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, minta maaf kepada orang tua kita, dan selalu ingin dalam hatinya menolong, ingin berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak yang suka berbuat baik pada kedua orang tua, anak yang suka selalu berusaha memperhatikan kedua orang tuanya, cenderung, kata para ulama, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya. Orang-orang yang suka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, yang lebih ngeri lagi, kata baginda Nabi, kalau ada anak tidak bisa, tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
kata Nabi, besar kemungkinan nanti anak-anaknya tidak bisa berbuat baik kepada kita, kepada dia. Jadi kalau kita tidak mau berbuat baik pada kedua orang tua, tidak mau menolong orang tua, besar kemungkinan nanti anak cucunya tidak akan pernah bisa dan mau berbuat baik kepadanya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, iman wal Islam inilah yang membimbing kita menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus mengikuti Allah, harus menyembah kepada Allah? Jawabannya satu. Allah menciptakan kita tujuannya agar kita semua menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada Allah. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang hidupnya tidak punya tujuan hidup, bingung, stres dia. Mungkin dia pulang mudik ikut ke Jawa Timur, begitu sampai ke Surabaya tidak punya tujuan mau kemana di Surabaya, bingung dia. Begitu pula sekarang banyak orang hidupnya bingung, apa tujuan hidupnya, mau kemana, apa yang harus dilakukannya, bingung dia. Padahal Allah sudah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah Allah, supaya beribadah kepada Allah. Bapak Ibu hadir di sini, wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ustaz agar saya bisa konsisten, mantap, yakin beribadah kepada Allah? Kata baginda Nabi, kalau kalian ingin yakin, mantap beribadah kepada Allah, kata Nabi, harus mengenal kepada Tuhan. Bagaimana agar kita bisa mengenal Tuhan Allah? Maka kamu, kata Nabi, harus mengenal dirimu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia pasti akan kenal kepada Tuhan. Ibu, pernahkah kita bertanya, Bapak, siapa saya? Dari bahan apa saya diciptakan oleh Allah? Mungkin jarang di antara kita yang bertanya seperti itu. Kita menjadi manusia yang gagah, yang cantik, yang ganteng, yang sempurna. Ternyata kita oleh Allah diciptakan tujuannya agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar mengenal Allah? Harus mengenal diri sendiri, kata Rasul. Bagaimana bisa mengenal diri sendiri? Allah membimbing kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal yanzuril insanu mimma khuliqa. Kalau kita ingin mengenal diri sendiri, Allah berfirman, hendaknya setiap individu, setiap orang mau memperhatikan dari apa dirinya diciptakan oleh Allah. Allah menjawab, Allah memberi kabar kepada kita, khuliqa mimma indafid. Manusia, kalian diciptakan oleh aku dari air mani yang terpancar, kata Allah. Allah bertanya, alam nakhluqum min ma'in mahin? Bukankah aku menciptakan kalian dari air sperma yang hina? Inilah jawaban dari Allah, bahwa kita diciptakan oleh Allah dari air mani yang hina, dari air sperma yang terpancar. Kok bisa jadi kita ya? Hebatnya Allah bisa menciptakan kita dari air mani, dari air sperma. Itu kita diciptakan oleh Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Maha Agung, menciptakan kita dari air yang hina itu menjadi seperti begini. Tapi kok kata Allah, tiba-tiba faidah wa khasibun mubin. Kok begitu menjadi manusia, dia memusuhi Allah, memusuhi para rasul, para nabi, memusuhi para habaib, memusuhi para ulama. Kenapa dia? Kata Allah, diciptakan oleh aku dari air mani. Kok dia sombong?
kok dia menentang, memusuhi akan firman-firman-Ku, kata Allah. Hadirin para jamaah rahimakumullah, mari pagi ini sadarkan diri kita bahwa kita diciptakan oleh Allah dari air sperma yang hina, enggak ada apa-apanya kita semua di hadapan Allah. Sama kita semua, apakah dia seorang raja, seorang menteri, apapun siapapun jabatannya, semua diciptakan oleh Allah dari air yang hina itu. Enggak boleh kita menyombongkan kepada Allah. Enggak ada yang mulia di antara kita kecuali yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan ketakwaan, kita akan meraih kemuliaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Mari amalan-amalan puasa Ramadan di bulan Ramadan ini kita lanjutkan setelah sekarang masuk bulan Syawal. 1 Syawal hari ini. Syawal artinya meningkat. Mudah-mudahan di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, terus setiap tahun kita selalu bertambah dan bertambah iman wal Islam kita. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah saum Ramadan kita. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah sholat kita, menerima amal ibadah zakat fitrah kita, menerima amal-amal soleh yang lainnya, dan itu tentu sebagai bekal kita nanti di akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Sadarkan diri kita. Kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, artinya hanya Allah yang maha besar. Hanya Allah yang pantas, yang patut kita besarkan dalam hidup ini. Selain Allah kita maha besar. Mungkin hidup ini punya banyak masalah kita, tapi Allah maha besar. Masalah yang kita hadapi kecil semuanya di hadapan Allah. Besarkan Allah, maka semua akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa hafidu ala salawatil khams wal jamaah wa'lamu anna Allaha ma'akum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأجدادنا وجداتنا وأقاربنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والmuslimat الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami. Kami terbayang orang tua kami waktu masih hidup. Ayah kami, ibu kami sudah tidak ada, sudah hidup di alam barzakh. Limpahkan rahmat berkah maghfirah ke dalam kubur orang tua kami ya Allah. Limpahkan rahmat berkah kepada orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni kami. Dulu kami belum sempat bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Terima doa-doa kami untuk orang tua kami ya Allah. Selamatkan orang tua kami dalam kuburnya ya Allah. Selamatkan orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbuat baik kepada orang tua ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, sesudah Ramadan ini berikan kami kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk terus beriman kepadamu, menyembah, beribadah kepadamu, berbuat baik kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kami pertolonganmu ya Allah. Berikan kami kekuatan dari sisimu buat kami ya Allah, menghadapi ujian, berbagai macam ujian di dunia ini ya Allah. Mudahkan buat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anak cucu kami yang sekarang sudah mulai besar dewasa, jadikan anak-anak yang soleh, yang solihah, yang beriman, yang bertakwa, yang melanjutkan perjuangan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim, berikan rahmatmu, berkahmu pada kami yang hadir di lapangan ini ya Allah. Terima amal ibadah puasa kami ya Allah. Terima amal ibadah salat kami ya Allah. Terima amal ibadah puasa kami, sedekah kami, zakat fitrah kami ya Allah. Rugi kami kalau tidak Engkau terima ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
أكبر الله